Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan materi tentang manajemen respon gizi bencana gempa bumi. Adapun anggota kelompoknya yaitu Yindi Aprilia Putri, Nurfala Fitria Mahfud atau saya sendiri sebagai moderator, Rami Hilfa Wildarestari, Muhammad Zuhdi Fahlul, Siti Salmawati Kasim, dan Monalisa Penggalang. Adapun materi populasi penduduk di Provinsi Sanubari akan dibawakan oleh Saudari Siti Salmawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, populasi penduduk di Provinsi Sanubari, Kabupaten Kota Ambara, populasi 7.784.400, persen populasi 49,90%, lansia 1.500,688, ibu hamil 272,454, balita 334,729, Baduta 1071,2257. Bayi 0 sampai 5 bulan 62,275%. Kabupaten Kota Saliwa, populasi 4.914,00, persen populasi 31,50%, lansia 98,280, ibu hamil 171,990, balita 211,302, bayi baru lahir 1.008,108, bayi umur 5 sampai 0 sampai 5 bulan 39,312%. Rawang, Kabupaten Rawang, populasi 2.901,600%, persen populasi 18,60%, lansia 58,032, ibu hamil 1.001,556, balita 1.024,769, bayi baru lahir 63,835%, bayi 0 sampai 5 bulan 23,213, total 15.600, persen populasi 100%, lansia 312, ibu hamil 546, balita 670,800%, bayi baru lahir 343,200%, bayi 0 sampai 5 bulan 124,800%. Ibu kota Provinsi Sanubari adalah Kota Ambara yang memiliki 7,7 juta penduduk. 44,9% dari populasi di bawah 15 tahun dan 17 tahun dari berusia kurang lebih 5 tahun. 7,8% pria dan 36,3% wanita berbicara bahasa Indonesia. Literasi perempuan diperkirakan 24%. Rasio laki-laki dan perempuan adalah 2% dan 38% perempuan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Adapun materi tentang pertemuan koordinasi subklaster gizi akan dibawakan oleh Saudari Nindya Aprilia Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, materi selanjutnya itu pembahasan selanjutnya tentang pertemuan koordinasi subklaster gizi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu subklaster gizi. Jadi, subklaster gizi merupakan bagian dari klaster kesehatan. Subklaster gizi ini merupakan kelompok pelaku penanganan gizi yang mempunyai kompetensi di bidang gizi yang berkoordinasi, berkolaborasi, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan gizi masyarakat yang terdiri dari pemerintah pusat,
pusat atau pemerintah daerah, lembaga pemerintah, sektor swasta atau lembaga usaha dan kelompok masyarakat untuk menangani gizi bencana dalam bidang gizi. Selanjutnya, ada beberapa tahap dalam pertemuan koordinasi subklaster gizi. Yang pertama yaitu persiapan. Adapun persiapan pertemuan koordinasi, yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi mitra subklaster gizi. Yang kedua, menyusun agenda pertemuan dan yang ketiga, menyebarkan undangan pertemuan. Selanjutnya itu pelaksanaan pertemuan koordinasi. Dalam pelaksanaan pertemuan koordinasi ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi pelaku penanggulangan bencana di bidang gizi serta memetakan sumber daya dan wilayah kerja mitra subklaster gizi. Yang kedua, koordinasi pengkajian cepat dan analisa kebutuhan gizi. Yang ketiga, penyusunan rencana respon gizi. Yang keempat, koordinasi dan kerjasama dengan sektor atau subklaster atau klaster lain yang terkait dengan upaya pelaksanaan pelayanan gizi. Selanjutnya, pedoman dan standar yang digunakan bagaimana, terus peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani bencana. Selanjutnya, pemantauan evaluasi pelaporan dan pembelajaran dan advokasi untuk mendukung respon gizi. Serta memfasilitasi penyusunan rencana tindak lanjut termasuk menyepakati jadwal pertemuan berikutnya. Dan terakhir, memastikan isu-isu terkait anak dan perempuan penyandang disabilitas dan dukungan untuk kelompok tersebut dimasukkan ke dalam rencana kerja respon gizi. Next. Selanjutnya, tahap yang ketiga dalam pertemuan koordinasi subklaster gizi yaitu diseminasi notulensi pertemuan subklaster gizi dan tindak lanjut. Yang pertama itu kita mendiseminasikan notulensi pertemuan kepada peserta pertemuan serta mitra terkait dan mendokumentasikan notulensi pertemuan di platform yang disepakati, misalnya situs web atau Google Drive yang dapat diakses oleh para mitra subklaster gizi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Adapun materi tentang kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi akan dibawakan oleh Saudari Mona Lisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi, yang pertama itu komponen intervensi dan sumber data diambil dari kelompok sasaran. PMBA-nya yang pertama anak usia 0-5 bulan, yang kedua anak usia 6-11 bulan, yang ketiga anak usia 12-23 bulan, yang keempat anak usia 24-59 bulan dan ibu hamil. Pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Yang pertama itu balita gizi buruk, yang kedua balita gizi kurang. Suplementasi gizi, yang pertama ibu hamil dan ibu menyusui berisiko kurang energi kronis. Yang kedua balita, yang ketiga remaja putri. Kemudian dukungan gizi kelompok rentan ada lansia, disabilitas, penderita penyakit. Kemudian sumber data prabencana, yang pertama itu dari Badan Pusat Statistik dan Profil Wilayah. Selanjutnya sumber data pasca bencana, yang pertama pendataan pengungsi dan populasi terdampak. Next slide. Kemudian ada indikator status gizi atau status kerentanan disabilitas dan penyakit atau cakupan persennya. Yang pertama cakupan inisiasi menyusui dini. Yang kedua cakupan ASI eksklusif kurang dari 6 bulan. Yang ketiga cakupan menyusui pada usia 1 dan 2 tahun. Yang keempat cakupan pemberian asupan makanan yang tepat bagi anak usia sampai 23 bulan atau cakupan minuman acceptable diet. Kemudian pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk yaitu cakupan persen balita gizi buruk, yang kedua cakupan balita gizi kurang. Suplementasi gizinya itu yang pertama cakupan bumil kek, yang kedua cakupan bumil anemia, yang ketiga cakupan pemberian vitamin A balita 6-11 bulan dan 12-15 bulan. Yang keempat cakupan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Yang kelima cakupan pemberian tablet tambah darah ibu hamil. Yang keenam cakupan pemberian makanan tambahan ibu hamil kek. Yang ketujuh cakupan pemberian makanan tambahan balita. Yang kedelapan cakupan pemberian zinc dan obat cacing. Kemudian dukungan gizi kelompok rentan yaitu
Yang pertama ada jumlah anak dengan disabilitas 5-17 tahun. Yang kedua, jumlah dewasa dengan disabilitas 18-59 tahun. Yang ketiga, jumlah lansia dengan disabilitas lebih dari 60. Kemudian yang keempat, jumlah penderita penyakit. Kemudian ada sumber data prabencana. Yang pertama itu elektronik pencatat dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Yang kedua, riset kesehatan dasar atau Riskesdas. Yang ketiga, studi status gizi balita Indonesia atau SSGBI. Dan yang terakhir, data Dinkes atau puskesmas setempat. Sumber datanya itu survei gizi. Next slide. Kemudian, komponen intervensi sumber data yang ketiga itu ada jumlah dan sebaran sasaran. Yang pertama, anak usia 0-23 bulan. Yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, ibu menyusui. Yang keempat, ibu baduta. Kemudian, pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Sasarannya itu balita gizi buruk dan balita gizi kurang. Suplementasi gizinya, yang pertama, ibu hamil dan ibu menyusui berisiko kurang energi kronis. Yang kedua, balita 0-5 bulan, 6-23 bulan, 24-59 bulan, dan balita gizi kurang per wilayah. Kemudian ada dukungan gizi kelompok rentan. Yang pertama, lansia, yang kedua, disabilitas, yang ketiga, penderita penyakit. Sumber data prabencana yang pertama itu Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI. Peta risiko, yang kedua rencana kontingensi, yang ketiga data Dinkes atau puskesmas setempat. Sumber datanya yang pertama dari RH, kajian multisektor, yang ketiga pendataan pengungsi dan populasi terdampak. Dan yang terakhir, status pelayanan kesehatan atau fasilitas SDM. Yang pertama ada kapasitas puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, ketersediaan Therapeutic Feed Center atau TFC. Yang ketiga, ketersediaan tim asuhan gizi terlatih. Yang keempat, ketersediaan konselor PMBA dan menyusui. Yang kelima, kecukupan alat, bahan, dan obat. Yang keenam, ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi di fasilitas kesehatan. Kemudian ada profil kesehatan daerah. Yang kedua, Dinkes atau puskesmas setempat. Sumber datanya itu dari RHA dan kajian multisektor. Baik, next slide. Kemudian ada akses terhadap makanan bergizi. Status kerawanan pangan, ketersediaan pangan, domestik, dan daya beli masyarakat. Ada indeks ketahanan dan kerawanan pangan atau Kementan. Yang kedua ada survei sosial ekonomi nasional. Sumbernya itu dari kajian multisektor. Yang kedua, kajian mata pencarian dan ketahanan pangan atau survei pasar. Kemudian ada status layanan dasar, yaitu ketersediaan air bersih, transportasi, logistik, listrik, telekomunikasi, serta pelayanan umum. Profil sumber ini diambil dari profil wilayah setempat dengan yang pertama itu kajian multisektor, yang kedua laporan situasi pemerintahan daerah, yang ketiga kajian sektor spesifik atau kajian air bersih, kajian kapasitas logistik, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Ada selanjutnya materi prinsip-prinsip pelaksanaan kajian dan kegiatan kunci kajian dampak akan dibawakan oleh saudara Muhammad Zuhdi Falul. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan kajian, di mana di sini terdapat 3 prinsip. Yang pertama, data yang dikumpulkan dipilah minimal berdasarkan jenis kelamin dan usia. Adapun untuk penggolongan usianya yakni 0-5 bulan, 6-11 bulan, 12-23 bulan, 24-59 bulan, dan proporsi ibu hamil dan menyusui. Kemudian prinsip yang kedua yakni pemilihan data berdasarkan kerentanan untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis disabilitas,
serta jumlah lansia juga perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir, kajian dampak dan analisis kebutuhan gizi perlu dilakukan secara terkoordinir untuk menghindari duplikasi serta memperluas jangkauan pelaksanaan kajian. Nah, kemudian kita akan mengetahui apa saja kegiatan kunci kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Nah, yang pertama, kegiatan pertama yakni analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal, di mana terdapat kegiatan pertama pengumpulan dan analisis data, kemudian pelepasan dan diseminasi hasil kajian. Dan untuk pelaksanaannya itu siaga, darurat, atau segera setelah bencana dilaksanakan pada fase siaga, darurat, atau segera setelah terjadi bencana. Adapun untuk sumber datanya yakni dari PSG, Riskesdas, EPPGBM, BPS, hasil riset, rencana kontingensi, indeks kerawanan pangan, indeks risiko bencana, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yakni RH Gizi. Perencanaan kajian, pengumpulan dan analisis data, pelaporan dan diseminasi hasil kajian. Adapun waktunya yakni 1 sampai 3 hari setelah bencana, kemudian dilaksanakan segera setelah bencana atau fase tanggap darurat. Kemudian yang ketiga yakni penapisan balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Adapun kegiatannya yakni perencanaan penapisan dan pelaksanaan dan pelaporan. Untuk waktunya sendiri yakni 1 sampai 3 hari setelah bencana dan dilaksanakan segera setelah bencana atau fase tanggap darurat. Kemudian yang keempat, kajian multisektor, di mana terdapat beberapa kegiatan yakni memastikan agar indikator terkait gizi di dalam perangkat kajian multisektor, kemudian keterlibatan dalam pengumpulan data, dan yang terakhir yakni analisis data dan pelaporan. Adapun waktunya yakni 3 sampai 7 hari setelah bencana dan dapat dilakukan kembali secara berkala pada fase transisi darurat. Kemudian dikoordinir oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau BNPB atau BPBD. Kemudian yang terakhir yakni survei gizi, di mana terdapat kegiatan di dalamnya yakni perencanaan kajian, pemantauan kemajuan pelaksanaan survei, dan pelaporan dan diseminasi. Untuk waktunya sendiri yakni 7 sampai 14 hari setelah bencana dan dilaksanakan setelah kondisi mulai normal atau pada fase transisi darurat. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Adapun materi terakhir yaitu materi rencana intervensi dan monitoring dan evaluasi akan dibawakan oleh Saudari Rami Hilfa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu rencana intervensi dan monitoring evaluasi. Yang pertama, rencana intervensi yaitu suplementasi gizi untuk balita. Adapun rencana kegiatannya yaitu menyediakan suplementasi vitamin A sesuai jadwal bulan depan, menyediakan pita lingkar lengan atas, dan formula mix untuk penanganan gizi buruk khususnya di Kabupaten Rawang. Sedangkan rencana monitoringnya yaitu memantau distribusi vitamin A dan ketercukupan pita lila serta formula formula mix di setiap lokasi. Kemudian rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi cakupan distribusi vitamin A dan dampaknya terhadap status gizi balita di wilayah terdampak. Kemudian yang kedua yaitu rencana intervensi pada dukungan ASI dan konseling menyusui. Adapun rencana kegiatannya yaitu menyediakan konselor menyusui di 89 pengungsian yang tidak memiliki akses, membuat area privat untuk ibu menyusui agar nyaman memberikan ASI. Kemudian rencana monitoringnya yaitu memantau jumlah konselor menyusui yang tersedia dan laporan penggunaan area privat. Sedangkan rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi peningkatan pemberian ASI eksklusif dan kepuasan ibu menyusui terhadap fasilitas yang disediakan. Yang ketiga yaitu rencana intervensi pada pengelolaan donasi susu formula. Adapun rencana kegiatannya yaitu mengedukasi kepada masyarakat dan
dan media terkait risiko donasi susu formula serta alternatif yang aman. Kemudian menyediakan panduan distribusi ASI eksklusif, sedangkan rencana monitoringnya yaitu memantau jumlah dan distribusi donasi susu formula serta laporan penggunaan panduan distribusi ASI eksklusif, dan rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi penurunan penggunaan susu formula di pengungsian dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait risiko susu formula. Kemudian yang keempat yaitu penyediaan makanan tambahan atau PMT. Adapun rencana kegiatannya yaitu mengoptimalkan distribusi PMT dengan memperbaiki transportasi dan gudang penyimpanan. Yang kedua yaitu menyediakan kardus PMT di tempat yang aman dan terlindungi dari cuaca. Kemudian rencana monitoringnya yaitu memantau kelancaran distribusi dan kondisi penyimpanan PMT di setiap kabupaten. Dan rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi ketepatan waktu distribusi, PMT, dan ketersediaan stok di lokasi pengungsian. Eh, yang kelima yaitu rencana intervensi pada penanganan keamanan pangan di pengungsian. Adapun rencana kegiatannya yaitu mengedukasi masyarakat dan tim relawan mengenai keamanan pangan untuk mencegah keracunan. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan pelabelan khusus untuk makanan yang kadaluarsa. Dan rencana monitoringnya yaitu memantau kasus keracunan makanan di pengungsian serta kondisi yang didistribusikan. Dan rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi penurunan kasus keracunan makanan serta efektivitas pelabelan pada makanan di pengungsian. Dan yang keenam yaitu penyediaan fasilitasi dan air bersih. Adapun rencana kegiatannya yaitu yang pertama menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih di 54 pengungsian yang belum memilikinya. Kemudian yang kedua yaitu membuat sistem distribusi air bersih secara berkala, dan rencana monitoringnya yaitu memantau ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih serta kepuasan masyarakat terhadap fasilitas tersebut. Dan rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi peningkatan akses air bersih serta sanitasi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di pengungsian. Yang ketujuh yaitu rencana intervensi pada dukungan untuk penyandang disabilitas. Adapun rencana kegiatannya yang pertama mengidentifikasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas di 33 pengungsian. Yang kedua menyediakan bantuan alat khusus atau makanan yang sesuai bagi mereka. Kemudian rencana monitoring yang akan dilakukan yaitu memantau distribusi bantuan dan kepuasan penyandang disabilitas terhadap fasilitas yang disediakan. Kemudian rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi efektivitas distribusi bantuan dan dampaknya terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas di pengungsian. Kemudian yang kedelapan, ada rencana intervensi pada penyediaan dapur umum untuk bayi dan anak. Eh, Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama itu mendirikan dapur umum di 72 pengungsian dengan menyediakan MPASI sesuai standar. Kemudian yang kedua itu mengawasi kebersihan dan keamanan makanan di dapur umum. Adapun rencana monitoringnya yaitu memantau kualitas dan kebersihan makanan yang disediakan serta ketercukupan MPASI untuk bayi dan anak di pengungsian. Dan rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi efektivitas dapur umum dan dalam menyediakan kebutuhan gizi bayi dan anak di pengungsian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok satu. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.